meter ke atas. Di episode kemarin ada beberapa pertanyaan dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu di video kali ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dwiki di PAL Channel. Channel yang mau selalu memberikan informasi, edukasi, dan manfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, saya akan update hari ini terkait semua tanaman yang ada di farm Anubias ini. Episode kemarin saya membahas ada beberapa jenis yang ada Anubias di dalam farm ini. Dan sekarang Anubias sudah banyak, sudah bertambah, dan ada yang berkembang. Ayo ikutin saya untuk melihat perkembangan. Teman-teman, kalau di episode kemarin itu Anubias coffeefolia ini hanya ada berapa rhizom ya. Sekarang sudah kedatangan baru, bibit baru dari Tropika. Saya membeli bibit Anubias coffeefolia yang mother flat. Nah, di sini saya budidayakan lagi Anubias ini. Semoga beberapa bulan ke depan banyak. Ya, berarti pertama dari Anubias coffeefolia ini saya menambah bibit baru, dan bibitnya itu adalah mother plant. Ini bisa teman-teman lihat sangat besar ya, dan dia udah berapa cabang. Ini bisa dipotong-potong sebenarnya, tapi saya tidak mau. Saya ingin membudidayakan lagi tanaman ini biar berkembang semakin banyak, semakin besar rhizom ataupun batang dari Anubias ini. Ya teman-teman, di sini dalam episode kali ini saya telah membeli beberapa lagi tambahan bibit untuk Anubias. Dari episode sebelumnya dan sekarang itu kita terlihat sangat jauh perbedaannya dari Anubias yang sudah lumayan banyak. Ya, salah satunya adalah Anubias broadleaf. Ya, sini bisa teman-teman lihat. Saya membeli bibit ini dari Tropika. Ada berapa bibit? Mulai dari kondisi dewasa dan mother plant. Jadi mother plant itu adalah indukan. Sangat terlihat jelas perbedaannya adalah dari dewasa, kondisi dewasa, dan mother plant. Kalau mother plant dia sudah bercabang, sudah mempunyai anak-anak baru, tunas baru, dan daunnya lebih besar, dan rimbunnya lebih rimbun dari kondisi yang dewasa. Oke, bisa teman-teman lihat bagaimana kondisi daun dari Anubias ini sangat segar ya. Di sini saya membeli bibit namanya Anubias Golden Coin. Anubias ini dia unik ya, daunnya bulat seperti koin dan agak sedikit ada gerak-gerak di daunnya. Dan bentuknya lucu ya, teman-teman bisa lihat bentuk dari Anubias Golden Coin ini memang lucu. Di pasaran nama dia adalah Golden Coin, kadang ada yang menyebut adalah Anubias Round Leaf. Nah, kalau Anubias Golden Coin ini teman-teman di pasaran dia memang jarang banyak yang jual. Tapi beberapa penghobi aquascape atau yang pengoleksi tanaman aquascape biasanya mereka membeli satu rhizom ataupun satu clamp hanya untuk koleksi dari para penghobi aquascape itu sendiri. Karena uniknya daunnya dan dia tumbuh clampnya itu bagus, itulah para penghobi ataupun pecinta tanaman aquascape banyak mengincar tanaman Anubias Golden Coin ini. Oke teman-teman, di farm Anubias ini ada lebih dari 5 jenis tanaman Anubias yang saya tanam. Pertama itu ada Anubias broadleaf, Golden Coin, Anubias petit, Pinto, Banteri, Nana, Congensis, dan Anubias Golden. Jadi saya tidak akan berbicara tentang harga di sini. Cuman untuk bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman yang ada di farm saya, bisa dilihat di deskripsi video ini. Terus yang kedua, ada yang bertanya tentang kondisi air ataupun bagaimana cara pembuangan dari kolam ini, dari farm ini, airnya seperti apa. Oke, saya bisa jawab di sini. Yang pertama, dengan saya menyiram ini setiap 1 jam sekali, itu air yang ada di kolam ini akan mengendap. Nah, bagaimana cara saya membuangnya? Teman-teman bisa melihat di arah sana. Ya, teman-teman ya. Di sini saya membuat sebuah saluran air, pembuangan air di ujung kolam ini. Yang pertama gunanya adalah, pada saat penyiraman air dilakukan 1 jam sekali, itu setiap harinya, air ini saya tampung dulu dengan batas yang telah saya bikin dari paralon ini. Nanti dari pagi ini saya akan tutup paralon ini, jadi supaya air yang disiram ini mengendap dulu dalam substrat.
Oke, pada saat sore hari saya akan buka paralon ini dan kemudian air pun otomatis akan keluar sendirinya ke tempat pembuangan air. Jadi di sini kolam ini tiap hari akan terus berganti air yang ada di substrat maupun untuk penyiraman yang dilakukan setiap harinya. Oke teman-teman, jadi kalau terkait pertanyaan tentang air, di sini setiap hari saya menggunakan air yang baru. Jadi di dalam kolam ini pun setiap hari dia akan berganti air yang baru terus setiap hari seperti itu. Saya menggunakan air sumur dan dalam sumur dan di bawah sumur itu saya menggunakan filter lagi. Jadi air yang saya gunakan itu memang bersih untuk menyiram ataupun untuk menyimpan air dalam kolam ini. Ada lagi pertanyaan, bagaimana perbandingan dari media yang digunakan, media substrat ya teman-teman ya. Di sini saya pernah melakukan pembudidayaan anubias dengan media menggunakan soil. Bagusnya soil itu memang sudah mengandung nutrisi. Buruknya ataupun kurang baiknya adalah sangat terlalu mahal ya modal kita untuk membeli soil yang digunakan substrat budidaya untuk tanaman anubias ini. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan namanya pasir malang. Saya pernah mencoba pasir malang, hasilnya pun lumayan baik, tapi lebih baik menggunakan soil kalau untuk berbicara hasil. Dan yang kedua, pasir malang ini harga relatif murah. Untuk kolam sebesar ini kalau menggunakan pasir malang itu biaya kita bisa lebih murah. Dan yang ketiga, saya coba bandingkan dengan pasir silika. Pasir silika ini harganya pun sedang ya kalau menurut saya. Maksudnya lebih mahal dari pasir malang, tapi lebih murah dari soil. Dan hasilnya dari pengalaman saya yang selalu saya lakukan teman-teman ya, bagaimana cara budidaya anubias ini secara immerse dengan beberapa media substrat. Jika menggunakan pasir silika, akar anubias ini lebih cepat berkembang dan lebih erat mencekram substrat ataupun media pasir yang kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan pasir silika, akarnya sangat kuat mencekram pasir silika tersebut. Nanti kita boleh lihat ya contohnya teman-teman, boleh? Ya, ini salah satu contoh ya teman-teman ya, bagaimana kondisi akar anubias menggunakan pasir silika. Ya, bisa dilihat bagaimana akarnya sangat sehat, sangat segar, alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan kondisinya bersih akar. Terus pasir silika ini memang dicekram oleh akarnya sangat kuat. Nah, inilah kenapa alasan saya menggunakan pasir silika untuk budidaya tanaman aquascape atau tanaman anubias ini secara immerse. Oke teman-teman, kolam ini saya bikin kurang lebih ukuran itu adalah 3 x 4 meter ya. Dan pasir silika yang saya gunakan itu totalnya kurang lebih 2,5 ton. Jadi teman-teman, itulah sedikit gambaran bagaimana saya membuat kolam 3 x 4 meter. Kebutuhan pasir silika yang saya gunakan itu adalah 2,5 ton untuk satu kolam ini. Oke teman-teman, segitu saja dari saya untuk video episode kali ini tentang bagaimana update atau perkembangan farm anubias yang saya bikin ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, ataupun jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di komentar di video ini. Saya tunggu ya teman-teman, saran masukan pertanyaan teman-teman itu adalah membuat bagaimana kita berkomunikasi agar sama-sama belajar bagaimana cara budidaya tanaman anubias secara immerse ini. Salam Aquascaper Indonesia. Dadah.